Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-shaimun dan shaimat, kaum muslimin yang pada hari ini dan hari-hari ke depan diwajibkan kita berpuasa, baik muslim maupun muslimat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang kelima dari bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima qiyam kita, menerima tilawah kita, menerima infak sedekah kita, dan mengabulkan doa-doa kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini kita akan membahas tentang hifdzullah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya mukmin saleh lagi bertakwa. Beberapa ayat mengisyaratkan bahwa musibah itu dikarenakan perbuatan manusia. Misalkan dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah yang kamu alami, yang kamu terima, itu adalah kasabat aidikum, merupakan hasil dari perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita, namun sebagian manusia terus-terusan berbuat salah, tidak segera tobat, maka liyudhiqa ba'da ma'amilu la'allahum yarji'un. Allah berikan azab, Allah berikan musibah agar mereka merasakan pedihnya musibah itu dan azab itu, la'allahum yarji'un. Tujuannya adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orientasi hidup kita bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat dan keduniaan yang lainnya, namun agar kita kembali bahwa orientasi hidup kita adalah akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah tujuan hidup kita. Seperti yang Allah tegaskan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali melainkan untuk menyembahku, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia agar kembali kepada fitrahnya, kembali orientasi hidupnya, maka Allah rasakan beberapa musibah menjadi peringatan bagi kita. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, pada bulan Ramadan ini merupakan momen yang tepat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan suasana adanya musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, COVID-19 atau corona, yang bisa saja menimpa siapapun. Bisa saja menimpa siapapun. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bagaimana agar diri kita ini senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi-pribadi yang saleh, sehingga Allah memelihara kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, berupa musibah, kehilangan harta, kehilangan nyawa, sakit, dan seterusnya yang itu bagi manusia tidak mengenakan. Tentu Allah Subhanahu wa taala khairun hafizah.
Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemelihara. Bahwa Allah sebaik-baik penjaga. Dalam urusan kita, baik urusan di dunia maupun urusan masalah akhirat kita, Allah lah yang paling baik penjagaannya, paling baik penjagaannya. Sehebat apapun security, penjaga, sehebat apapun teknologi, tapi kalau Allah sudah kun fayakun, tidak akan bakal kita menghindar. Maka kadang-kadang sering kita itu tidak habis pikir. Banyak kejadian yang di luar nalar kita. Ya, berbagai upaya kita lakukan, tapi tetap saja seseorang itu mendapatkan musibah. Bapak dan Ibu, jamaah Masjid Nikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kebanyakan sedang berada di rumah setelah menyelesaikan sholat tarawih bersama keluarga. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf melalui dialog antara Nabi Ayub, Nabi Yakub alaihissalam dan putra-putranya, beliau mengatakan, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ketika Yakub alaihissalam atau Israel diminta oleh anak-anaknya untuk mengirimkan putranya Binyamin setelah Yusuf hilang dan kemudian menjadi pembesar di Mesir, pejabat di Mesir, dan kemudian terjadi paceklik. Kemudian keluarga Yakub ini, anak-anaknya mencari sedekah, mencari bahan makanan ke Mesir. Maka kemudian minta Yusuf untuk mengajak saudaranya. Kemudian saudaranya, rombongannya ini pulang ke negerinya, ke Palestina, dan kemudian mengajak Binyamin, seperti dia juga dulu meminta Yusuf agar bermain dengan mereka. Maka kemudian Yakub mengatakan, apakah kamu akan juga bersumpah untuk menjaga saudaranya, saudara Yusuf maksudnya, seperti kamu juga dulu sudah melakukan sumpah untuk menjaga Yusuf alaihissalam, toh buktinya kemudian Yusuf hilang. Tetapi untuk kebutuhan yang mendesak, ya, sembako, ada kelaparan, wallahu khairun hafidha, enggak apa-apa, kamu bawa Binyamin ke Mesir agar mendapatkan bantuannya lebih besar. Tapi saya yakin bahwa wallahu khairun hafidha. Saya enggak percaya sama kalian, tapi saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah khairun hafidha. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Allah sebaik-baik pemelihara, wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah maha pengasih lagi maha penyayang, zat yang paling kasih sayang kepada hambanya. Nah, ini satu akidah bagi kita, bahwa Allahu khairun hafidha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita agar menjadi akidah bagi kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ibnu Abbas yang masih remaja, beliau mewanti-wanti kepada sepupunya ini, Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfadka, ihfazillah tajid tujahak. Ini potongan dari hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis hasanus sahih. Hadisnya bagus dan sahih. Ya gulam, wahai anak kecil, remaja, ya gulam, ihfazillah yahfadka. Ini penanaman konsep ya, di masa remaja, karena banyak remaja yang kehilangan pegangan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari tentang akidah, konsep kehidupan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyikapi permasalahan di dunia ini. Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala yahfadka. Kamu jaga Allah, kamu jaga syariat Allah, kamu jaga ajaran Allah, kamu jaga wahyu Allah,
kamu komitmen dengan agama Allah, yahfadka. Langsung tuh. Tidak ada fa, maka, tidak ada wa, dan. Tidak ada lagi thumma, tapi langsung. Ihfadillah, yahfadka. Kamu komitmen dengan agama Allah, komitmen dengan syariat Allah, komitmen dengan aturan-aturan dari agama ini, yahfadka. Allah pasti jaga. Allah pasti jaga. Yahfadka. Allah pasti jaga. Ihfadillah tajid tujahak. Kamu jaga Allah, ajarannya, aturannya, kamu akan mesti dapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akidah yang harus kita tanamkan pada diri kita dan anak-anak kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala khairun hafidha, sebaik-baik penjaga, dan Allah pasti menjaga hambanya jika kita menjaga ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kita komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, orang-orang yang komitmen inilah yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penjagaan-penjagaan, pemeliharaan-pemeliharaan. Para ulama mengatakan bahwa penjagaan ini ada dua. Ya. Penjagaan hifdzu dunyahu, dijaga hal-hal yang berkenaan keduniaannya. Wa hifdzu ukhrahu, penjagaan akhiratnya, penjagaan akhiratnya. Di dunia banyak hal yang mengkhawatirkan, atau bahasanya fitnah. Di dunia banyak fitnah, banyak masalah, banyak penyakit, banyak mara bahaya, baik sifatnya ideologis, tidak nampak, supranatural, atau mara bahaya yang sifatnya materi, penyakit. Manusia penuh dengan sekitarnya itu mara bahaya, penuh mara bahaya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji menjaga orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisiknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisik kita, badan kita, ketika kita komitmen dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga akan komit menjaga kemaslahatan dunia kita. Di dalam hadis riwayat Bukhari tentang wali, tentang wali. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa saja yang kok ingin menyakiti waliku, kekasihku, wali. Kadang kata wali ini hanya menjadi miliknya orang-orang tertentu, ya, orang-orang yang kita anggap memiliki kesaktian. Kalau kita sebut wali, biasanya langsung wali Songo. Oh, siapa wali? Kita ingatnya wali itu orang yang punya ilmu kedikjayaan. Kadang penampilannya juga malah nggak sesuai dengan syar'i, kadang nggak pakai baju. Yang aneh-aneh kita anggap wali. Ini ini sangat pemahaman yang kurang pas, ya. Siapa wali itu? Yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pribadi muslim saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya semaksimal mungkin. Wattaqullaha mastata'tum, semampunya. Mentoknya sampai mana? Mentok gak bisa, istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah saya belum mampu, ya Allah. Ngaku lemah, jangan menyalahkan syariat, jangan menyalahkan Quran, jangan menyalahkan agama diotak-atik, dihumaniskan, dicoba diotak-atik,
dengan pendekatan-pendekatan antropologi, pendekatan psikologi dan sebagainya. Intinya ketika kita belum mampu, baik karena tidak ada ilmu dan kemampuan, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ilallah. Saat itulah kita bertaubat kepada Allah. Ketika itulah kita minta tambahan hidayah. Jangan melawan. Jangan menyimpang dengan mengatakan, "Oh, Quran tidak sesuai dengan zaman," misalkan. Jadi definisi muttaqin, definisi aulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah Allah terangkan kepada kita dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, tadi hadisnya bicara tentang man adani waliyan, barang siapa yang ingin menyakiti kekasih-kekasihku. Sekarang jawab, di dalam surat Yunus Allah menjawab, siapa kekasih Allah? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Katakanlah bahwa sesungguhnya kekasih-kasih Allah itu tidak perlu takut. Wa lahum yahzanun, dan tidak perlu dia bersedih hati. Dia tidak mengalami ketakutan, dia tidak mengalami kesusahan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sekali lagi di ayat 63, pendek aja. Siapa itu wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita beriman. Sekarang kita dimasukkan di bulan Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi, Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Akulah yang akan menjadi pendengarannya. Wa kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi penglihatannya. Wa kuntu, dan aku tangannya ketika dia beramal. Dan ketika berjalan, dia berjalan dengan kakiku. Dan ketika dia meminta perlindungan kepadaku, la'idhannahu, niscaya aku lindungi. Wala in sa'alani, kalau dia memintaku, la'u'tiyannah, pasti aku berikan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari tentang jaminan orang yang saleh, bertakwa, dilindungi dari segala mara bahaya yang mengancam pikirannya, ideologisnya, imannya dilindungi. Kita lihat kan banyak orang yang pada hari ini kita baca, banyak orang yang murtad karena urusan fitnah dunia, nikah dengan kemudian pindah agama, pekerjaan, pindah agama. Ini fitnah, mara bahaya. Dan fitnah-fitnah yang lainnya, mara bahaya yang lainnya, dari hewan buas, pada hari ini ada corona. Ini juga janji Allah berkenan dengan mereka ini. Allah jaga itu, badannya, hartanya. Ada seorang rawi hadis, ya, namanya Iban. Beliau ini meriwayatkan hadis tentang zikir. Orang yang zikir, yang mengatakan bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Ya. Iban ini meriwayatkan hadis riwayat Tirmidzi, dan hadisnya sahih, dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan ulama yang lainnya, bahwa barang siapa mamin abdin, tidaklah seorang hamba mengucapkan zikir bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dengan menyebut nama Allah, maka dia tidak akan la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. La yadurruhu,
kulli syai'in, maka dia tidak akan mendapatkan keburukan dari segala keburukan. Para ulama hadis menjelaskan min jihatil sama wa min jihatil ard. Apakah itu bahaya datang dari langit sana atau bahaya itu datang dari bumi kita ini. Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa la tadurruhu musibatun min la tusibu lam tusib faja'atal bala'in. Tidak akan kena satu musibah yang tiba-tiba, tidak akan kena. Yang datang tiba-tiba, tidak akan kena. Jadi intinya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan dijaga hartanya, jaga kesehatannya. Laiban ini yang meriwayatkan hadis ini itu kena musibah, ceritanya kena musibah. Kemudian muridnya yang menerima hadis ini kemudian melihat wajah gurunya. Loh, guruku kan meriwayatkan hadis tentang zikir itu. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kok padahal zikir itu kan menjamin kalau orang mengucapkannya di pagi hari 3 kali di pagi hari, maka dia tidak akan kena keburukan sampai di petang hari. Kalau diucapkan petang hari 3 kali di petang hari, maka dia tidak akan mendapatkan keburukan sampai di pagi hari. Tapi kok Syekh Iban ini kok malah kena musibah gitu. Jadi mulai meragukan hadis itu. Meragukan hadis itu. Maka beliau mengatakan, "Ma kadzibtu ala Utsman." Saya enggak berbohong. Saya meriwayatkan hadis ini benar dari Utsman bin Affan. Saya tidak bohong atas nama Utsman, membawa Utsman. Dan Utsman juga tidak bohong atas Nabi Muhammad SAW. Utsman langsung mendengar dari Nabi, bukan ngarang-ngarang. Itu. Kenapa kok saya kena musibah hari ini? Kuntu ghadibtu. Masalahnya kemudian aku hari ini marah. Wa nasituhu, dan kemudian saya lupa untuk berzikir dengan hadis ini. Nah, jadi ketika dia kena itu ketika dia tidak, hatinya enggak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dia tidak membaca zikir tersebut. Waktu terus berjalan ya. Satu contoh misalkan bagaimana Allah menjaga harta. Dalam Sahih Muslim dan Bukhari ada cerita 2 orang yang masalah bisnis ya, malah bisnis, utang piutang 1.000 dinar, minjam 1.000 dinar zaman Bani Israel. Ini cerita dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah menjaga hartanya orang soleh. Kemudian yang mau memberikan utang, mana saksinya? Waduh, saya enggak punya saksi. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi. Lihat, melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kalau gitu kamu datangkan inilah penjamin. Siapa yang menjamin? Masa 1.000 dinar enggak ada penjaminnya, enggak ada saksinya, ini bisa kabur kamu. Kata dia, waduh, saya ini kan orang asing di sini, enggak punya siapa-siapa. Gimana kalau wa kafa billahi wakila? Bagaimana kalau wa kafa billahi kafila? Cukuplah Allah sebagai penjamin. Nah, yang satunya yang minjemin ini juga demikian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan wa kafa billahi wakila. Saya serahkan urusan ini pada Allah. Gimana saudaranya mau pinjam duit, uangnya gede 1.000 dinar, enggak ada saksi, enggak ada penjamin, sangat berisiko. Tapi karena ini tahu saudaranya orang baik dan tujuannya baik, dan Allah mesti meridhoi sesuatu yang baik. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya baik, maka kemudian dia pinjamkan 1.000 dinar untuk dikembalikan pada waktu yang sudah sepakati. Wa kafa billahi wakila. Saya sudah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 orang ini yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, saleh. Bahasa sekarang wali. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Ketika jatuh tempo, yang minjem ini kemudian mau mengembalikan. Tapi saudaranya yang meminjamkan itu tinggal di seberang lautan, sehingga dia harus naik kapal. Ternyata tidak ada kapal hari itu. Tapi dia sudah janji, lihat ini, menjaga janji. Ya, janjinya sama orang. Kalau janji sama orang, urusannya dengan Allah. Kalau kita janji sama orang,
Sudah itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingkari kita dapat dosa, kalau kita penuhi kita dapat pahala. Karena ini sama-sama komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah berjanji untuk mengembalikan pada hari tertentu dan sudah datang waktunya, ternyata tidak ada kapal yang menyeberangkannya. Maka kemudian Bapak Ibu, 1000 dinar nih, 1000 dinar, ya kan? Dinar itu sekitar 4, sekian gram. Nanti dihitung coba di rumah berapa kalkulatornya, 4,3 gram itu kali 1000. Berapa miliar itu uang. Tapi kan udah janji, komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian nggak ada pilihan lain kecuali dia cari kayu, dia lubangi kayu itu, dia isi 1000 dinar, kemudian dia tutup rapat, kemudian dia arungkan itu, kayu itu yang di dalamnya ada 1000 dinar. Dengan harapan pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah jadi saksi, karena Allah menjadi penjamin, karena Allah menjadi wakil, maka dilarungkanlah kayu itu. Dan subhanallah, Allahu Akbar, bagaimana Allah menjaga harta kita, harta orang soleh, harta orang mukmin yang ingin baik, sampai ke seberang. Yang punya piutang nunggu-nunggu kok nggak ada kapal datang hari ini. Waduh, berarti belum bisa bayar dong. Dia keliling-keliling di pantai, kemudian mendapati kayu. Waduh, bagus ini kayu, saya bawa pulang buat kayu bakar. Dibawa pulang, dibelah, ada uang 1000 dinar plus ada surat dari saudaranya bahwa ini adalah pembayaran untuk hutangnya 1000 dinar itu. Allahu Akbar. Demikian Allah menjaga. Cerita ini belum selesai, tapi waktu sudah mau habis. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kita dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yafadhukumullah. Yang lebih penting bagi kita adalah Allah menjaga kemaslahatan kita, kebaikan kita untuk akhirat kita. Karena dunia ini kalau tuh harus hilang itu hanya sekian tahun, tapi akhirat ini masa depan yang sesungguhnya akan selamanya. Ya. Kalau tuh harus naudzubillah di neraka sehari itu bagi kita kayak 1000 tahun. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana syadidnya. Maka Allah katakan, "Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Memang di dunia ini ada kesusahan. Kadang ada azab, ada musibah, tapi musibah yang paling berat, yang paling hebat, yang lebih sadis adalah wal 'adzabul akhirati akbar. Musibah yang ada di akhirat itu yang mengerikan. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjagaan yang kedua adalah penjagaan hal-hal yang berkenaan jaminan kita di akhirat. Allah jaga agama kita dari kemurtadan. Ini penting. Banyak orang murtad. Banyak orang di akhir hayatnya menjadi orang jahat. Allah jaga agar kita sampai mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penjagaan yang paling hebat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalau mati kecuali dalam kondisi Islam. Makanya Allah mengatakan, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir perkataannya itu adalah syahadat, dijamin dia masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga akhlak kita. Allah jaga akhlak kita, Allah jaga ibadah kita. Banyak orang yang badannya kuat tapi tidak puasa. Kita bisa puasa sampai hari ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah jaga agama kita, akhlak kita, ini lebih penting daripada harta kita. Ya. Ini penjagaan akhirat. Makanya di dalam syariat itu agama adalah nomor satu. Agama adalah nomor satu. Akidah adalah nomor satu. Kalau kita mati di dalam menjaga agama kita, itu kita mati syahid. Kita mati dipaksa untuk kafir, kita bertahan. Saya nggak mau kafir. Kamu harus kafir. Nggak mau kafir. Kalau nggak saya tembak kamu. Nggak, saya muslim. La ilaha illallah, mati syahid.
harta kita, jiwa kita menjadi kecil di hadapan masa depan kita di akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga akhirat kita? Misalkan ketika kita contoh di akhirat, di padang mahsyar, waktu yang mengerikan, gak ada lagi bukit, gak ada lagi lembah, gak ada tanaman, semuanya rata. Sedangkan matahari itu mendekat. Kemana kita berlindung? Kalau di dunia masih berlindung di bukit, di bawah pohon, di dalam rumah, di padang mahsyar, waktu yang sangat sulit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya? Ketika orang kesulitan seperti itu, kepanasan, kelojotan, tenggelam dalam keringatnya, Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang soleh, bertakwa di dunia dulu, yang menjaga, yang komitmen dengan ajaran Allah, agama Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang golongan yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, dilindungi ketika hari tidak ada perlindungan. Allahu akbar. Siapa itu yang pertama? Imamun adil, pemimpin yang adil, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang hatinya selalu cinta ke masjid, yang menjaga matanya dan seterusnya. Intinya adalah 7 orang itu adalah menjaga komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga akhiratnya. Dan terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, masih panjang ceritanya. Padang mahsyar, mizan, siratal mustaqim, dan ini mengerikan semuanya. Ini saat-saat yang mengerikan semuanya. Tidak ada keamanan, tidak ada penjagaan yang kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita menjaga di dunia agama Allah Subhanahu wa taala, akhirat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat berantusias untuk menjadikan orang mukmin, orang beriman ini di bulan Ramadan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebaik-baik pihak yang menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kesehatan kita, harta kita, dan sekaligus menjaga akhirat kita. Sehingga tercapailah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan berikan kesabaran untuk meniti jalan-jalan orang yang bertakwa untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.